Hai galor, semua kabar kalian semuanya, saya Marcel Wen dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan tentang Baim dan juga Paula. Akankah ada penyesalan di antara mereka setelah mereka bercerai ya? Kira-kira bakal ada simbol apa nih dari kartunya ya? Nah, tapi sebelum saya mulai videonya seperti biasa kalian jangan lupa subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang ya untuk ramalan zodiak, ramalan show maupun ramalan artis ya. Nah, setiap hari selalu ada informasi terbaru, makanya buat kalian yang belum subscribe langsung subscribe sekarang juga ya. Dan yang pengen konsultasi pribadi ke saya tentang jodohmu, keuangan, rezeki, rumah tangga, atau mau nanya kerjaan, mau nanya usaha, mau nanya PDKT sama pasangan gimana, cocok apa enggak, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal, kalian punya problem masalah perceraian, udah di ujung tanduk, atau mungkin kalian penat sama kehidupan kalian dan butuh curhat ke saya langsung, silahkan DM ke Instagram, jangan lupa di follow ya. Nah, yang nggak punya Instagram bisa juga melalui WA ya, nomornya ada di bawah sini di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Kalau udah langsung aja saya akan mulai ya. Di video yang kemarin saya sudah meramalkan Paula berpotensi akan menikah lagi setelah cerai ini ya. Nah, nanti kita akan lihat apakah ada penyesalan karena mereka kan sudah punya anak nih ya. Nah, kadang-kadang pikirannya orang tua itu kan sebisa mungkin ya jangan cerai lah kalau udah ada anak kayak gitu. Nah, nanti saya akan lihat apakah ada penyesalan di antara mereka berdua, Baim atau Paula, menyesal cerai apa enggak kayak gitu ya. Beda cerita kalau belum punya anak ya. Kalau belum punya anak cerai itu mungkin lebih pelong aja, kayak mikirnya ya nggak ada yang diberatin lah ya kayak gitu. Tapi kalau udah punya anak kan jadi pemikirannya beda kayak gitu. Waduh, kasihan anaknya, oh nanti gini, oh nanti gitu dan sebagainya ya. Dan tentunya nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya ya bagaimana ya untuk Baim dan juga Paula dari ramalan saya dan menurut kartu saya ya. Dan tentunya akan saya acak dulu kartunya. Nanti kita akan lihat di kartu yang pertama ya, bagaimana akankah ada penyesalan gitu ya antara Baim atau Paula setelah mereka ini berpisah atau bercerai ya. Oke, tanpa berlama-lama di kartu yang pertama, saya lihat di sini keluar kartu The Emperor ya. The Emperor adalah sebuah suatu raja yang tegas ya. Dia duduk di singgasana dengan sangat gagah gitu ya. Ini menandakan bahwa pada dasarnya kalau saya lihat sih penyesalan saya rasa tidak. Baik dari Baim maupun dari Paula saya rasa tidak ada penyesalan karena mereka itu keputusannya udah bulat. Yang saya lihat seperti itu, udah benar-benar bulat ya, udah bukan setengah lingkaran lagi tapi benar-benar bulat kayak gitu loh. Dan dia tiba yang memang tegas, apalagi Baim gitu ya, mungkin ya ibarat kata gue udah ngomong A ya gue A kayak gitu loh ya. Dan ini sudah menjadi pemikiran yang panjang bagi mereka berdua, intinya kayak gitu. Cuma berbeda dengan Paula, yang saya lihat Paula ini kan adalah seorang ibu ya. Seorang ibu ini justru akan lebih, jiwanya lebih perasa, lebih kasihannya itu ke anaknya, yang saya lihat seperti itu. Lebih disayangkan, aduh kenapa sih orang tua harus cerai, aduh kenapa sih anaknya kok harus melihat kedua orang tuanya pisah. Nah, ini yang menjadi pemikiran para orang tua seperti itu, terutama Paula sebagai seorang ibu ya. Nah, intinya kalau saya bilang sih lebih disesalkan seperti itu gitu loh, karena berarti anak lah sebenarnya. Karena banyak banget ya, banyak banget di luar Baim dan Paula ya, di luar itu banyak banget orang-orang yang mereka tetap mempertahankan pernikahannya walaupun sudah tidak sayang, tidak cinta, cuma demi anak. Nah, intinya kayak gitu. Tapi berbeda dengan Baim dan juga Paula, karena mungkin Baim merasa ya udahlah gue daripada kayak gini terus mendingan pisah, daripada nggak cocok mendingan pisah. Paula pun juga memikirkan seperti itu, udahlah daripada saya nggak cocok, daripada bla 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 bla, mendingan udahlah sendiri-sendiri aja kayak gitu loh. Jadi pemikiran mereka benar-benar udah 100% bulat yang saya lihat. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada penyesalan, saya rasa tidak ya. Ini ya gitu. Nah, nanti kita akan lihat di kartu yang kedua ya. Saya taruh kartunya dan tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang kedua ya. Ada kartu Temperance, ada simbol seseorang sedang menuangkan air ya. Dan ini menandakan bahwa pada dasarnya Paula akan mengikuti arusnya saja kayak gitu loh. Ya udah harus cerai ya sudah diikuti aja kayak gitu loh ya. Ya, tapi yang jelas mereka berdua akan tetap komunikasi dengan anak selayaknya anak dan orang tua ya. Seperti itu walaupun mereka berpisah, tapi intinya anak tetap dinomorsatukan seperti itu ya. Dan kalau saya bilang ini justru bagi Paula adalah simbol suatu pengalaman yang sangat berharga sekali, bahwa mungkin setelah ini Paula akan lebih berhati-hati dalam memilih pasangan yang cocok kayak gitu. Bahkan saya sering sekali ngomong di ramalan zodiak saya yang sebelum-sebelumnya bahwa dalam hubungan itu yang paling penting adalah cocok gitu loh, bukan sayang dan cinta. Kalau sayang dan cinta itu
bisa timbul sewaktu-waktu kayak gitu loh ya. Bisa juga kamu sama si A sama si B sama-sama sayang, sama-sama cinta, tapi mereka belum tentu cocok secara sifat dan pemikiran kayak gitu loh. Ya bisa juga yang satu A, yang satu B, yang satu ke Bandung, yang satunya ke Bali kayak gitu. Jadi nggak nyambung aja, nggak sinkron kayak gitu loh. Nah kalau gambaran saya di kartu yang kedua ini, Paula akan mengikuti alurnya. Secara karir akan lebih bagus, secara karir akan lebih sukses setelah ini, akan lebih bebas, nggak ada yang larang, nggak ada yang harus pulang jam segini dan sebagainya, enggak. Tapi yang saya lihat ini memang nanti akan banyak pria-pria yang akan mendekati Paula juga, yang saya lihat seperti itu ya. Ya akan menikahi Paula lagi, banyak sih yang ngantri. Cuma mungkin Paulanya ini butuh pemikiran yang ekstra sabar lah ya, nggak mau buru-buru dalam mengambil keputusan karena sudah belajar dari masa lalunya, intinya seperti itu. Jadi lebih ke ya udahlah ikutin arusnya aja mau kemana kayak gitu lah ya. Tapi yang jelas karirnya oke sih. Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya, dan sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang pengen diramal pribadi ke saya langsung, pengen curhat langsung dari segi jodoh, keuangan, rezeki, rumah tanggamu, asmaramu, masalah kecocokan hubungan, pengen nanya kok aku sama dia cocok nggak sih, kok sering berantem ya, tapi orang tua udah saling kenal, mendingan dilanjut apa enggak nih, nah misalnya kayak gitu. Pengen curhat ke saya silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen, jangan lupa di follow ya. Yang nggak punya Instagram bisa juga ke WA, nomornya ada di bawah sini di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Lanjut di kartu berikutnya tanpa berlama-lama, langsung aja. Di kartu berikutnya ada kartu Knight of Pentacles ya, seorang kesatria berkuda membawa koin emas. Ya ini nggak berlaku buat Paula aja sih, buat Baim juga karirnya akan lebih bagus, yang saya lihat seperti itu. Akan lebih mendatangkan rezeki juga karena mungkin ya dengan perpisahan ini Baim akan lebih lebih fokus ke karirnya kayak gitu ya, fokus ke anak-anaknya juga kayak gitu, fokus ke kerjaannya, buat film dan sebagainya, akan punya waktu yang lebih longgar, yang saya lihat seperti itu ya. Bahkan kalau saya bilang di antara mereka berdua juga sama ya, maksudnya ibarat kata sama-sama masih muda, jadi ibarat kata untuk menikah lagi itu chance-nya masih besar banget. Banyak loh kalian yang kemarin ngomong di komen, ya jelas lah orang udah cerai pasti nikah lagi, belum tentu. Banyak loh pelanggan-pelanggan saya yang sudah cerai dia nggak mau nikah lagi karena apa ya, karena ngerasa trauma, jadi mendingan sendiri lebih bahagia daripada nikah lagi. Ada yang pemikirannya seperti itu, jadi jangan salah kayak gitu ya. Nah kalau dari gambaran saya sih mereka berdua ini chance untuk menikah laginya gede banget kayak gitu. Baim juga sama aja kayak gitu, maksudnya untuk menikah laginya ini lebih cepet lah ya, apalagi Baim cowok ganteng, punya karir yang bagus dan sebagainya. Banyak lah cewek-cewek yang ngantri sama Baim Bong tentunya ya. Tapi kalau gambaran saya karir Baim akan semakin menancap juga sih, intinya seperti itu ya. Berikut ya Paula juga sama, artinya akan sama-sama mendapatkan kenyamanan setelah ini ya. Malah justru setelah cerai ini akan jauh lebih nyaman perasaannya daripada mereka berumah tangga ya. Kalau berumah tangga pikirannya kayak aduh nggak cocok mulu kayak gitu ya, tapi kalau udah cerai ini lebih kayak ya udahlah sendiri-sendiri, malah lebih plong, kayak orang single aja kayak gitu loh. Jadi ya udah bebas kemana-mana, nggak ada yang ngatur kayak gitu ya, nggak ada yang nyuruh pulang cepet misalnya kayak gitu ya. Tapi ya memang butuh waktu lah ya, wong udah sering bersama tiba-tiba sendiri kan ya, ada rasa kaget pastinya gitu ya. Intinya kayak gitu sih ya, penyesuaian aja butuh waktu beberapa tahun ke depan lah, nanti terbiasa lagi dengan situasi yang seperti ini. Tapi yang jelas komunikasi dengan anak saya rasa akan tetap bagus, tetap baik ya, baik Paula ke anaknya maupun Baim ke anaknya, intinya seperti itu. Dan inilah kartu-kartu saya yang saya lihat. Kalau kalian nanya ada penyesalan nggak, saya jawab enggak sih ya gitu ya. Buat kalian yang pengen diramal langsung ke saya, pengen curhat seperti ini tentang jodoh, keuanganmu, rezeki dan lain sebagainya, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen ya. Jangan lupa follow. Yang nggak punya Instagram bisa juga ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi di 0878 9947 1009 ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses selalu, nama saya Marcelwen dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you semuanya.